Kembali lagi dengan kami, Dapu TV. Terima kasih atas kunjungan kalian ke channel ini. Semoga kalian semua bisa terhibur atas cerita yang kami berikan. Bagi kalian semua yang baru tahu channel ini membahas berbagai kisah, kasus, dan misteri dalam kemasan cerita bergambar. Kalau kalian belum subscribe, langsung saja dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Langsung saja di video kali ini, kami akan membahas tentang keangkeran di Lawang Sewu. Kalian semua pasti tidak asing kan dengan nama tempat Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung yang kental dengan aroma sejarah dan juga kental dengan aroma mistisnya. Bahkan, dulu televisi swasta itu sering menayangkan acara uji nyali di tempat tersebut, sehingga membuat kemistisannya semakin diketahui oleh para masyarakat. Salah satu episode dalam tayangan tersebut, seorang laki-laki yang mengikuti uji nyali diminta berdiam diri di sebuah lorong bawah tanah yang berada di Lawang Sewu. Namun sayang, laki-laki tersebut menyerah saat mengaku melihat sosok bayangan putih di ujung lorong. Kisah lain itu juga diutarakan oleh Indra, warga asli Semarang yang sebenarnya belum pernah menginjakan kaki di Lawang Sewu. Semenjak dulu, ia hanya melewati di depan gedung tersebut tanpa berpikir bahwa ia nanti akan masuk ke dalam Lawang Sewu. Gedung Lawang Sewu ini, perlu kalian tahu, adalah gedung tua peninggalan penjajah Belanda. Tempat ini sudah begitu terkenal bagi masyarakat Semarang karena keangkerannya. Sempat juga di suatu masa stasiun-stasiun TV swasta sering menayangkan acara mistis di gedung ini. Karena terus ditayangkan, akhirnya Indra tertarik untuk berkunjung ke Lawang Sewu. Toh lagian ia memang satu kota dengan gedung tersebut. Akhirnya, pada waktu itu tanggal 15, ia akhirnya berkunjung ke sana dan memasuki setiap lorong yang ada di gedung tersebut. Sungguh, pantas gedung ini disebut dengan Lawang Sewu. Tempat tersebut memiliki banyak pintu di setiap kamar dan lorong-lorongnya. Lawang Sewu dalam bahasa Jawa artinya adalah 1000 pintu. Kalau saja tidak angker, bangunan ini sebenarnya mengagumkan, penuh dengan nuansa artistik, kokoh dan megah, tapi sayangnya tidak terawat. Sesuatu yang sangat disayangkan mengingat nilai sejarah yang dikandungnya. Di gedung tersebut ada sebuah ruangan yang tidak bisa dibuka. Lokasinya dekat dengan bekas loket di depan pintu masuk. Tidak mengherankan, karena pintunya itu terbuat dari besi dan baja. Mungkin ada cara tertentu untuk membukanya, tetapi orang Belanda yang notabene memiliki gedung ini sudah hengkang dari Indonesia puluhan tahun yang lalu. Karena tidak bisa dibuka, ruangan itu menjadi penuh misteri. Ada yang berspekulasi bahwa di balik pintu itu terdapat harta karun, uang, atau mungkin emas batangan. Nah, kejadian mistis yang terjadi pada saat berada di bawah tanah, tempat ini dulunya merupakan penjara. Konon katanya, dalam kotak yang hanya berukuran 60 cm kali 1 meter ini diisi 5-6 orang. Dengan memaksa orang sebanyak itu ke dalam sel membuat mereka akhirnya mati lemas. Jika ternyata ada yang masih hidup setelah disiksa, maka mereka akan langsung dipenggal dan mayatnya akan dibuang. Karena penyiksaan inilah, tempat ini merupakan tempat yang paling angker di semua bagian. Indra pada saat itu terdiam beberapa menit di depan pintu tersebut sambil membayangkan apa yang dirasakan oleh para tahanan pada saat itu. Tentu saja kondisinya sangat memprihatinkan dan tak terbayang olehnya jika ia yang mengalami hal tersebut. Nah, tiba-tiba ia tersadar karena mencium aroma yang tidak wajar, yang sulit ia deskripsikan. Bau itu seperti bau darah dan nanah yang sangat anyir dan menyengat hidung. Padahal awalnya saat pertama kali datang tidak ada yang aneh, tetapi setelah beberapa saat kemudian akhirnya bau itu mulai datang, padahal tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Bulu kuduk pun tiba-tiba berdiri dan akhirnya ia memutuskan cepat-cepat hentam dari sana. Nah, itulah pengalaman yang dialami oleh Indra, di mana ia mencium aroma yang tidak wajar. Sebenarnya ada banyak sekali pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang pernah datang ke sana. Tidak mengherankan, Lawang Sewu konon dipercaya sebagai salah satu penjara yang paling kejam dan sadis. Bukan hanya pahlawan Indonesia yang kehilangan nyawa di tempat ini, para penjajah pun banyak yang tumbang. Bahkan dipercaya orang Belanda yang notabene menjajah Indonesia pada saat itu juga dibantai oleh tentara Jepang di tempat ini. Hal ini cukup meyakinkan karena banyak masyarakat yang sering mendengar jeritan seorang perempuan yang dipercaya sebagai noni Belanda. Kadang juga muncul suara hentakan sepatu seperti derap langkah para tentara, bahkan jeritan perempuan.
Dan langkah sepatu tersebut muncul secara bersamaan dengan kemunculan suara jeritan yang terjadi di dalam gedung tersebut. Konon, kemunculan suara itu terjadi karena di dalam gedung tersebut pernah terjadi suatu pembantaian. Pembantaian tersebut dilakukan oleh sekumpulan tentara Jepang terhadap warga Belanda yang kemudian disaksikan oleh seorang wali Belanda. Noni Belanda yang begitu takut menjerit histeris hingga dia pun menjadi salah satu korban dalam pembantaian tersebut. Mereka kemudian membuang mayatnya di sumur tua yang berada di area Lawang Sewu. Nah, berbicara mengenai sumur tua, Lawang Sewu memiliki sebuah sumur tua yang berada di depan halaman gedung ini, di mana sumur itu berawakan batako yang berwarna merah. Jika menyimak dari beberapa penuturan, sumur ini dulunya tidak tertutup. Namun karena banyak kesaksian mengenai jeritan aneh, akhirnya sumur ini ditutup secara permanen pada bagian atas. Entah penutupan ini terjadi pada tahun kapan. Tetapi yang pasti sumur ini selalu dikunci dan tidak bisa dibuka untuk umum. Mitosnya pun sangat beredar di masyarakat. Sumur tersebut dipercaya sebagai salah satu tempat pembantaian dan pembuangan mayat-mayat korban penyiksaan. Dari beberapa kesaksian warga dan pengunjung setempat, mereka sering mendengar jeritan dan suara-suara aneh. Mulai dari jeritan wanita, suara rintihan orang sakitan, bahkan suara anak kecil yang menangis. Terutama pada saat malam hari, suaranya begitu santer terdengar. Mitosnya, sosok dari suara tersebut adalah korban perbantaian yang kini menuntut balas dendam. Saking santernya, keangkeran Lawang Sewu banyak paranormal yang mendatangi tempat tersebut. Dan salah satunya adalah Roy Kiyoshi. Sebenarnya sudah agak lama di tahun 2018, tepatnya di bulan Maret. Roy Kiyoshi itu datang dan dia membawakan acara yang diliput oleh stasiun TV Antv. Awalnya ia ingin menjelaskan arti Lawang Sewu, yang mana pasti kalian semua sudah tahu ya arti Lawang Sewu ini. Dinamakan demikian bukan berarti pintunya itu benar-benar ada 1000. Namun karena bangunan ini memiliki banyak pintu dan lorong-lorong. Di dalam acara tersebut, ia juga menjelaskan bahwa Lawang Sewu dulunya adalah tempat yang digunakan sebagai kantor jawatan kereta Indonesia. Atau kalau sekarang kita mengenalnya itu dengan nama PT Kereta Api Indonesia. Dalam sejarahnya, semasa penjajahan, gedung tersebut memiliki catatan sejarah sebagai tempat pertempuran 5 hari yang ada di Semarang. Kita lanjutkan kembali. Setelah membuka acara dan menginformasikan sejarah Lawang Sewu, Roy Kiyoshi kemudian berjalan ke sebuah lorong dengan tembok yang tinggi dan serba putih. Saya banyak merasakan aura negatif di ruangan ini. Mereka banyak bersembunyi di balik dinding dan pintu Lawang Sewu, ucap Roy Kiyoshi kala itu. Roy menjelaskan bahwa mereka akan muncul bertentangan pada malam hari. Memori-memori sang arwah masih melekat dalam gedung tersebut. Ia mengatakan bahwa ia juga melihat noni Belanda, bahkan serdadu dan jenderal yang masih sangat kental sekali di gedung tersebut. Terakhir, Roy Kiyoshi juga sempat datang ke aula yang dulunya digunakan sebagai tempat pesta dansa. Dan sayang sekali, ia tidak mengupas tentang penjara bawah tanah yang dikenal sangat angker. Nah, itulah beberapa kisah atau cerita mengenai angkernya Lawang Sewu. Teman-teman yang pernah mendengar kisah lainnya atau bahkan mungkin pernah melihat penampakan di Lawang Sewu, kalian bisa share di kolom komentar. Sekian dari kami dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita terus semangat untuk membahas misteri-misteri lainnya.